Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Shadaqallahul adzim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sahabat-sahabat Kajol yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan kembali di acara kajian online yang diselenggarakan oleh PC Persis Bale Endah. Mudah-mudahan melalui wasilah kegiatan ini tiada lain, besar harapan kami di samping mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada sedikit yang bisa kita ambil yang berkaitan dengan ilmu khususnya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, untuk kajian obrolan hari ini yaitu tentang asma husna, tentang asma Allah yang ketujuh adalah Al-Muhaimin. Di dalam kamus Al-Munawwir, Al-Muhaimin itu diartikan Ar-Raqib atau Raqibun, yang berarti mengawasi atau menjaga. Jadi muhaimin itu artinya yang mengawasi dan menjaga. Sebagai pengantar atau ilustrasi dari obrolan kita hari ini, kita teringat tentang kisah Umar bin Khattab yang bertemu dengan seorang anak muda yang menggembala kambing. Yang digembala oleh anak muda itu bukan 1 ekor 2 ekor tapi banyak. Kemudian Umar bin Khattab meminta kambingnya itu untuk dijual, bukan untuk dibeli tapi dijual, dan bukan untuk dipinta tapi dijual. Tapi apa jawabannya? Seorang anak muda itu mengatakan bahwa kambing ini bukan milik saya, kami hanya menggembalakannya saja dan kami hanya sebagai hamba sahaya. Ada yang memilikinya, itu adalah tuannya. Kemudian Umar bin Khattab melanjutkan obrolannya, di mana rumah tuan kamu? Ditunjukkan di tempat yang sangat jauh. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan bahwa tuan kamu itu tidak akan melihat dan tidak tahu. Sampaikan, bicarakan, ceritakan kepada tuan kamu bahwa kambing ini hilang atau dimakan serigala. Bagaimana jawaban anak muda itu? Anak muda memberikan jawaban, betul bahwa tuan kami tidak melihatnya. Fa'ainallahu, maka di mana Allah? Maka dengan cerita kisah itu menandakan bahwa anak muda itu kuat sekali ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, tuannya tidak bisa melihat, orang lain tidak bisa melihat, tapi Allah Subhanahu wa taala sangat melihat.
sangat memperhatikan, sangat mengawasi, dan sangat menjaga. Ilustrasi yang lain, kalau kita sebagai pekerja atau kita sebagai mahasiswa, kita sebagai siswa, kemudian ketika kita melaksanakan ujian, kemudian ada yang mengawasi bagaimana tingkah dan langkah kita. Kita serius mengerjakannya karena ada yang mengawasinya. Kita tidak berani untuk melihat catatan karena ada yang mengawasinya. Kita tidak mau melakukan hal-hal yang keluar dari jalur yang berkaitan dengan ujian itu karena ada yang mengawasi dan memperhatikannya. Jadi ketika kita melaksanakan ujian itu sangat ketakutan karena ada yang mengawasinya. Itu baru oleh manusia. Ataupun kita sebagai orang yang bekerja, melakukan pekerjaan, kemudian ketika kita melakukan pekerjaan ada yang mengawasi atasan kita. Ketika atasan kita di depan kita, atasan kita di hadapan kita, kita sangat serius melakukan pekerjaan itu dan kita sangat menjaga pekerjaan itu, jangan ada yang sampai yang salah. Itu ya baru diawasi oleh manusia. Tapi terkadang kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah, terlupakan bahwa ada yang mengawasi dan ada yang mengajak menjaga terhadap apapun yang kita kerjakan, ucapan kita, lisan kita, lidah kita, perbuatan kita. Ada yang mengawasi, tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Muhaiminun itu bisa diartikan sebagai penjaga yang mengawasi, yang menyaksikan. Itu pas dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya, bahwa Al-Muhaimin itu sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, wa ghairu wahid, begitulah yang lainnya. Yang dimaksud Al-Muhaimin itu artinya asyahid ala khalaqihi bi'amalihim. Bahwa yang disebut dengan Al-Muhaimin itu adalah asyahid. Allah itu menjadi saksi, Allah itu menyaksikan, Allah itu mengawasi, Allah itu menjaga ala khalqihi, kepada setiap makhluknya. Artinya pada seluruh makhluk. Apalagi kita bagian daripada makhluk itu terhadap manusia. Bi'amalihim, terhadap pekerjaan-pekerjaan mereka, terhadap amal-amal mereka. Jadi Imam Ibnu Katsir mengatakan, sebagaimana Ibnu Abbas yang mengatakan, jadi Ibnu Abbas mengatakan, ini tercatat dalam kitab Ibnu Katsir, bahwa yang disebut Al-Muhaimin itu artinya asyahidu ala khalqihi bi'amalihim, bahwa Allah itu menyaksikan, mengawasi terhadap seluruh makhluknya, termasuk pada kita sebagai manusia, bi'amalihim, terhadap pekerjaan-pekerjaan kita. Bimakna dengan memiliki arti bahwa raqibun alaihim, mengawasi atas mereka. Sahabat-sahabat kajo yang dimuliakan oleh Allah, jelas ayat Al-Quran pun sudah mengatakan di dalam beberapa suratnya, di dalam beberapa ayatnya. Yang pertama diantaranya dalam surat Al-Buruj, surat ke-85 ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu ala kulli syai'in syahidun. Wallahu, dan Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu itu. Allah atas segala sesuatu itu syahidun, Allah menjadi saksi. Allah memperhatikan, Allah mengawasi, Allah menjaga. Malah di dalam surat Al-Imran ayat 98, mengawasi apa? Wallahu syahidun ala ma ta'maluna. Wallahu, dan Allah syahidun, mengawasi, menyaksikan, menjaga, memperhatikan ala ma ta'maluna, terhadap amal-amal kalian. Maka jelaslah dari ayat itu bahwa ada yang lebih mengawasi, ada yang lebih memperhatikan, ada yang lebih menjaga, tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Ilustrasi yang tadi digambarkan tentang kisah Umar bin Khattab dengan anak muda, ataupun ilustrasi seorang mahasiswa, seorang siswa ketika melaksanakan ujian kemudian ada yang mengawasinya, seseorang yang bekerja kemudian ada yang mengawasinya, atasannya, itu sangat ketat
dan sangat betul-betul mengerjakan pekerjaannya itu karena dia takut pekerjaan itu adalah salah. Maka dari ilustrasi itu ini menandakan di hadapan manusia saja kita takut seperti itu, masa di hadapan Allah sebagai pengawas, sebagai pemerhati, sebagai menyaksikan, kita tidak takut. Maka semua amal apapun yang kita kerjakan, maka Allah pun pasti akan mengawasinya. Mudah-mudahan dengan Allah punya sifat Al-Muhaimin itu, kita akan lebih jujur, kita akan lebih baik dalam bekerja, ataupun kita akan lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun akan senantiasa menghindarkan dari sesuatu yang tidak baik, yang tidak pantas yang dilakukan oleh kita. Sebab Allah syahidun, maha menyaksikan, maha menjaga, maha memperhatikan, maha mengawasi ala ma ta'maluna, apa yang kalian kerjakan. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi saya yang menyampaikan dan umumnya bagi rekan-rekan sekalian yang menyaksikan kajian online ini. Sekali lagi, berhati-hatilah, takutlah bahwa setiap amal kita ada yang mengawasi, tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.